Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Nurul Holistiawan pada segmen perbincangan atau segmen bicara ekonomi syariah. Pada siang hari ini atau pada kesempatan sore hari ini saya masih berada di Kota Palangkaraya, di sebuah tempat yang sangat indah karena angin bertiup sepoi-poi basah begitu ya. Lalu juga kita mendapatkan kehormatan seorang aktivis yang bukan hanya ibu rumah tangga ya, bukan hanya aktivis tapi juga ibu rumah tangga gitu kan. Beliau adalah Ibu Nur Haini ya, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kota Palangkaraya, dan ini tentu sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk bisa menggali apa itu IPMI atau Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia dan apa saja kegiatan-kegiatannya yang kita anggap relevan dengan perbincangan atau bicara ekonomi syariah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nur Haini. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Sehat itu yang penting, yang lain-lain belakangan gitu kan. Begini Bu, mumpung saya berada di Kota Palangkaraya dan pada perjumpaan saya dengan beberapa pelaku usaha, kemarin dengan Ketua Kadin, kemudian tadi dengan pemilik Kopi Jos begitu ya. Lalu saya mendapatkan informasi tentang keberadaan Ibu ya, yang unik karena ibu rumah tangga kemudian menjadi aktivis begitu ya, kemudian juga menggawangi ya atau memimpin sebuah wadah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di pengurus daerah ya Kota Palangkaraya, sehingga saya secara pribadi ingin menggali Bu lah ya, apa saja sebetulnya sih aktivitas-aktivitas dari IPMI ya atau Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia di Kota Palangkaraya ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya juga mendapat kehormatan pada saat kali ini diminta untuk memaparkan apa kegiatan-kegiatan IPMI. Kami memang IPMI Kota Palangkaraya kurang lebih sudah berdiri 3 tahun yang lalu. Belum banyak sih yang kami perbuat untuk Kota Palangkaraya. Cuman kami di sini tergerak untuk membangkitkan jiwa usaha bagi para wanita muslimah yang tidak punya pekerjaan, ibu rumah tangga murni, atau mereka yang punya usaha, cuman usaha rumahan. Artinya tidak punya jaringan kuat untuk mungkin di segmen pemasaran ataupun yang lain ya. Jadi kami memotivasi ibu-ibu rumah tangga yang memang mereka dari sisi ekonomi memang untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, jadi mereka punya keahlian, keterampilan, ada yang pintar membuat kue, pintar membuat cemilan dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ kami mencoba, ini kok ibu rumah tangga dia punya ada nilai jual kalau kita bisa memasarkan hasil ini. Kita doronglah mereka untuk bisa menghasilkan produk. Bisa diinformasikan juga Bu kepada kita ada berapa anggota aktif di Kota Palangkaraya dalam wadah IPMI? Kalau kita untuk pengurus ya yang aktif sekitar 30 orang. Ya, kita tidak membatasi untuk anggota-anggota yang lain yang ingin bergabung. Misalnya ada dari tidak hanya untuk anggota, kita membuka peluang itu untuk bergabung seluas-luasnya untuk para perempuan muslimah. Saya mendapatkan pelajaran menarik menurut saya Bu Nur ya. Saya panggil Bu Nur begitu ya. Jadi tadi para ibu rumah tangga yang sejatinya mereka punya keahlian tadi ya. Ada yang di bidang kuliner, ada yang di bidang kerajinan rumah tangga ya, atau produk-produk rumah tangga lah begitu ya, produk rumah tangga yang kemudian masih memiliki keterbatasan akses ya di dalam packing atau juga mungkin pemasaran begitu, lalu kemudian terbantu melalui wadah IPMI. Dalam pola pembinaan terhadap para pelaku usaha yang dilakukan oleh IPMI itu bagaimana Bu? Kita
bekerja sama kadang dengan dinas instansi terkait, Pak. Kadang kita juga melakukan pelatihan-pelatihan dan kita mendatangkan orang-orang yang memang bisa untuk memberikan pengetahuan lebih ya, atau tambahan lebih. Artinya ada unsur pemberdayaan di situ ya. Betul, Pak. Nah, itu yang harus kita berdayakan. Kalau ada unsur pemberdayaan, saya ingin kaitkan dengan segmen bicara ekonomi syariah yang menjadi topik dari channel saya ini, Bu. Jadi ekonomi syariah ini pada hakikatnya sebenarnya kan ekonomi alternatif ya, yang mengedepankan bukan hanya semata-mata keuntungan para pemilik modal, begitu ya, tetapi ada distribusi of wealth lah, begitu ya, distribusi kesejahteraan. Dalam bahasa kita ada pemerataan, juga di situ ada pemberdayaan, begitu ya. Jadi jangan-jangan gitu ya, apa yang dilakukan oleh IPMI ini sebetulnya sudah berprinsip syariah. Gimana pendapat Ibu? Kan? Ya, kita gini, Pak. Misalnya kita ya dari anggota, ada yang dari luar ada yang mempercayakan ke anggota kita untuk misalnya buat catering, misalnya kotakan kayak gitu. Nah, kita lempar ke anggota. Ini kita sanggup tidak kita untuk ini kita dapat kepercayaan untuk bikin kotakan. Nah, kita ini kan berapa yang modal mereka untuk satu kotak itu, dan berapa kita tidak memaksa mereka harus dari keuntungan itu ada keikhlasan dari mereka untuk memberikan uang kas karena ya kepada IPMI. Artinya begini, berarti di dalam sebagai sebuah wadah ya yang menaungi ya para pelaku usaha UMKM ya di Kota Palangkaraya yang anggotanya adalah para ibu-ibu rumah tangga muslimah tadi itu, berarti ada prinsip kesamarataan ya. Artinya bisa jadi ketika misalnya ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan misalnya ya, ada pesanan apa misalnya yang itu kemudian mendatangkan profit, berarti kan permodalannya bisa saja dari para anggota itu sendiri, begitu ya, tidak harus kemudian dari pihak lain, begitu ya. Nah ini saya kira menarik karena bagaimanapun ketika kita bicara ekonomi makro itu tidak akan mungkin bisa lepas dari ekonomi mikro kan, gitu kan. Oleh karena itu saya ingin mendapatkan juga informasi lebih lanjut yang sudah ditangani selama 3 tahun Bu Nur ya oleh IPMI ini, katakanlah unit-unit usaha yang sifatnya berkesinambungan, di samping yang sudah dengan ceritakan tadi ada catering, ada mungkin kerajinan rumah tangga, apalagi yang lain Bu yang mungkin bisa diinformasikan. Kita kalau selain itu ya kita juga kadang melakukan kegiatan sosial, Pak. Kegiatan sosial ke panti-panti asuhan atau ke panti jompo, atau kita melakukan kegiatan bagi-bagi sembako pada saat hari besar Muslim. Nah, kita juga selain jadi kegiatannya komplit ya. Ya ada segmen usahanya yang itu mendatangkan keuntungan untuk organisasi lah, untuk pada kemudian juga ada kegiatan-kegiatan sosialnya sebagai bentuk charity ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Wah, ini luar biasa sebetulnya. Lalu respon para bapak gimana itu kan respon para suami kan? Karena IPMI itu tidak hanya untuk ibu rumah tangga saja yang bergabung, ada juga dari PNS, ada dari mana-mana, tidak membatasi, semua boleh bergabung, dan itu memang untuk perempuan-perempuan muslimah. Jadi kita di samping kegiatan sosial, kita juga kadang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya kemanusiaan itu. Ada harapan khusus ya Bu untuk masa depan IPMI ini Bu? Karena saya tadi dengar ada kegiatan muswil ya kalau nggak salah yang Kalau selama ini ya dari pusatnya sendiri itu banyak Pak, kita kerjasama dengan pihak-pihak luar, dan mereka memang sangat mendukung, apalagi kita dari daerah misalnya ada produk-produk yang ini kita bisa untuk lebih dikenal, tidak hanya di daerah tapi bisa untuk
luar daerah lagi. Bahkan IPMI sendiri selain untuk Indonesia, kita juga sudah ada IPMI di luar negeri. Ada beberapa negara yang sudah ada perwakilannya. Di sana, Ya, itu mungkin untuk sasaran yang lebih besar lagi kita bisa keluar. Jadi kalau ini kebetulan bulannya sudah bulan Juni ya. Coba kalau bulan April kita tidak usah terlalu jauh-jauh menafsirkan bagaimana Kartini di era sekarang gitu kan, karena ada sosok Bu Nur Hayni salah satunya dia. Tapi begini Bu, poin saya adalah ketika ini menjadi sebuah wadah tadi dan gerak dari wadah ini adalah untuk pemberdayaan begitu ya, karena isinya adalah para aktor-aktor ekonomi lah begitu ya, dan hubungannya dengan bicara ekonomi syariah sejatinya adalah ada aspek pemberdayaan tadi, ada kesamaan begitu ya di antara para anggota, demikian juga menghindari hal-hal yang katakanlah praktek-praktek yang tidak semestinya ya di dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu menurut saya minta izin kepada Ibu untuk kita jadikan sebagai salah satu contoh begitu ya, bagaimana kemudian sebuah wadah bernama IPMI ini kemudian ternyata bisa menjadi salah satu segmen penting ya di dalam kita mengembangkan atau menggali informasi terkait dengan praktek-praktek beraktivitas ekonomi secara syariah. Boleh Bu, kalau saya jadikan contoh kalau saya ngobrol dengan yang lain-lain nanti? Ya boleh Pak, boleh. Baik, terima kasih Bu Nur Hayni atas waktunya, dan sekaligus karena segmen kita yang namanya YouTube kan nggak boleh lama-lama gitu kan. Terima kasih sekali atas informasinya, dan pemirsa yang saya hormati, demikian obrolan saya dengan Ketua Pengurus Daerah IPMI Kota Palangkaraya, Ibu Nur Hayni begitu ya, yang sekaligus juga tadi sudah banyak menginformasikan kepada kita bagaimana aktivitasnya dan juga pemberdayaan terhadap para pelaku usaha lah begitu di sektor UMKM di Kota Palangkaraya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.